Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channelnya Pak D. Ada komentar seperti ini. Pak D, seringkali saya melihat saat pemain jaranan dadi kesurupan tiba-tiba ricuh dengan penonton. Lalu yang dadi tersebut kok langsung ada yang lari, kayaknya orang tersebut normal seperti yang lainnya. Maksudnya kok langsung sembuh? Bagaimanakah Pak D ini penjelasannya menurut Pak D? Ada lagi komentar dan pertanyaan seperti ini. Pak D, saya ini sering gonta-ganti mantra dan cara serta gonta-ganti guru agar saya ini bisa ndadi saat main jaranan. Tapi kok tetap tidak bisa ya? Saya ingin tahu yang sebenarnya. Oke, kedua komentar tersebut unik dan menarik. Pak D akan menjawab satu persatu. Simak selengkapnya video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, tolong dijempol, serta tinggalkan komentar dan tekan lonceng. Akan Pak D jawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya seperti ini. Pak D, saya sering melihat pemain jaranan dadi kesurupan tiba-tiba ricuh dengan penonton. Lalu yang dadi tersebut kok langsung ada yang lari, kayaknya orang tersebut normal seperti orang yang lainnya. Maksudnya kok langsung sembuh? Bagaimanakah Pak D ini penjelasannya? Sekarang Pak D jawab. Hal seperti itu dulu 2 tahun yang lalu grupnya Pak D juga mengalami seperti itu, Mas. Pemain-pemain yang semula dadi kesurupan itu dikala ricuh dengan penonton atau tawuran, pemain itu pun banyak yang lari kabur seolah-olah pemain tersebut dan pemain tersebut memang sepertinya sembuh kembali atau normal seperti yang lain-lainnya. Nah, kalau jawaban versinya Pak D begini ya. Bila mana seorang pemain jaranan sedang melakukan adegan dadi kesurupan, terus tiba-tiba ricuh dan tawuran seru dengan penonton, andai kata pemain jaranan tersebut tidak cepat-cepat lari dan tidak cepat-cepat sembuh, tentunya pemain tersebut nanti benjut dan bonyok. Jadi untuk pemain tersebut harus segera lari dan meninggalkan tempat tanpa disembuhkan dengan oleh terapis kesembuhan bopo. Lah iya toh Mas, coba toh sampean pikir, seorang pemain jaranan dadi, ya kan? Terus ricuh, gelut, tawuran, bandem-bandeman watu. Andai kata orang tersebut masih disembuhkan dengan terapi seperti yang kita lihat pada umumnya, ya pemain tersebut habis Mas, nanti bonyok. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan seperti ini, Pak D hanya berani menjawab sebatas apa yang sudah Pak D katakan. Untuk lebih jelasnya, sebaiknya kamu bisa menanyakan kepada teman-teman kamu yang pernah mengalami hal seperti itu. Atau bagaimanakah menurut pendapat teman-teman kamu yang lain, ya kan? Kenapa Thomas kalau lagi ndadi itu kalau ada tawuran kok melok-melok melayu, melok-melok tawur juga, itu kenapa? Ya, pikir dewe lah Mas. Tentunya jawaban ini dalam hati kalian masing-masing bisa menjawabnya, ya kan? Terus yang kedua, Pak D, saya ini sering gonta-ganti mantra dan cara serta gonta-ganti guru agar saya ini bisa ndadi saat main jaranan, tapi kok tetap tidak bisa. Saya ingin tahu Pak D yang sebenarnya. Sekarang Pak D jawab. Sebelum Pak D menjawab, Pak D mau tanya dulu. Pertama, apakah panjenengan atau kalian itu sudah suka sekali atau sudah ngefans sekali pada seni jaranan hingga sampai mendarah daging atau belum? Yang kedua, apakah kamu atau panjenengan atau Anda sudah memahami betul terhadap materi yang kalian perankan sebelum jenengan memulai ndadi atau berlanjut ndadi, baik berupa tarian, solah, gerakan, dan penjiwaannya, ya kan? Andai kata jenengan itu belum suka betul, belum suka atau menjiwai betul seni jaranan itu sampai mendarah daging, ya kan? Itu untuk bisa ndadi kesurupan itu susah Mas ya. Itu betul itu ya. Tidak cukup mantra-mantra begini begitu. Jadi syarat utamanya yang penting itu sampean itu memang golongan orang yang sudah suka betul terhadap kesenian jaranan. Coba Anda pahami ya. Kalau Anda masih coba-coba, masih ngicipi gimana ya main jaranan itu rasanya,
Kalau masih coba-coba atau masih main sekali dua kali, susah untuk ndadi. Kecuali kalau memang sebelumnya itu sudah tertanam rasa yang sangat suka pada seni jaranan. Nah itu walaupun main sekali dua kali bisa ndadi. Terus faktor yang selanjutnya, apakah Anda sudah memahami betul materi apa yang Anda perankan? Suatu misal seperti ini. Tentunya kamu sebelum melakukan adegan ndadi, kamu kan menari dulu, joget dulu. Bisa umpamanya kamu sebelum ndadi penari celeng, sebelum dadi penari jaranan, sebelum dadi kamu penari barongan. Nah, andai kata kamu sebelum dadi itu umpamanya kamu seorang penari celeng atau memerankan tarian celeng serenggi, paling tidak kamu sudah ngelontok hafal di luar kepala gerakan ukel tarian celeng tersebut. Kalau kamu sudah hafal betul dengan gerakan tarian celeng tersebut, disertai dengan kamu yang sudah suka dan menjiwai, ya, disertai dengan rasa suka yang menjiwai terhadap apa yang kamu kerjakan, nanti kan kalau ukel tarian tersebut sudah habis, apalagi yang kamu lakukan? Tak lain kan ndadi. Jadi sudah habis ukel tarian tersebut yang disertai dengan rasa senang, rasa asik, rasa suka menjadi satu, nanti kamu semakin menjadi-jadi, ya. Itulah yang disebut ndadi. Terus di saat kamu itu nanti ndadi, kamu pun tidak merasakan orang ndadi. Oh, aku ndadi seperti ini, tidak seperti itu. Jadi yang bisa menilai atau yang bisa menyimpulkan bahwa kamu itu adalah sedang ndadi, itu adalah teman kamu, bopo kamu, atau dari kalangan penonton. Kamu sendiri tidak merasa melakukan ndadi. Tahu-tahu setelah itu semua selesai, orang di luar kamu atau orang selain kamu, ya, seperti teman, penonton dan lain sebagainya, akan mengatakan kamu tadi ndadi, gitu loh, ya. Paham? Semoga apa yang Pak D jelaskan dalam video kali ini bisa Anda pahami dan bisa menjadikan manfaat, pengetahuan dan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.